Mau Yusa. Nah, anime ini menggambarkan sosok raja iblis yang baik hati, cantik, mempesona, anggun, aduhai, blaem-blaem. Di mana ia berbeda dengan raja iblis lainnya. Raja iblis ini merupakan seorang wanita 15 tahun telah berlalu sejak peperangan antara ras iblis dan ras manusia yang berkepanjangan. Tak puas ingin cepat ngocok, tak puas dengan progres yang lambat menuju kerajaan sang raja iblis, Yusa sang pahlawan meninggalkan teman-temannya dengan cepat, tangtung ting cap sat menuju kastil iblis di mana sang raja iblis tinggal. Namun ketika ia sampai di sana, ia kaget. Sebenarnya raja iblis itu adalah seorang perawan ting yang kecantikannya tiada tara, yang membuatnya terpesona. Aku terpesona. Kembali ke topik, sang ratu meminta pertolongan kepada Yusa untuk menghentikan peperangan karena peperangan hanya akan membawa kehancuran dan kekayaan bagi suatu ras yang menang. Nah, di sini sang ratu iblis sangat bijak. Namun, berhasilkah sang mau meyakinkan Yusa? Akankah terjalin hubungan asmara mengingatkanku padamu? Di antara keduanya, simak aja videonya langsung. 8, Overlord. Nah, anime ini cocok banget, rekomendasi untuk kalian yang menyukai genre action, adventure, fantasi. Overlord sendiri yang artinya Maharaja, yang dimana menceritakan tentang band populer bernama Yggdrasil yang dihentikan setelah berjalan 12 tahun lamanya. Sang tokoh utama Momona memutuskan untuk terus bermain game tersebut, sehingga pada saat server game dibuka, ia terkejut menemukan bahwa dirinya masih dalam bentuk avatarnya dan masuk ke dalam game tersebut. Ia menemukan bahwa NPC dan non-pemain mengembangkan kepribadiannya. Tersadari ia terseret ke isekai, ia pun mulai menyelidiki menjelajah serta melakukan penaklukkan dunia baru dengan menyandang nama Aiz Walko, sang penguasa dunia kematian alias Yama. 9, Aono Exorcist. Apa yang akan terjadi jika Ararangen tahu bahwa MT adalah seorang anak raja iblis yang seharusnya memusnahkan dunia, justru malah menyelamatkan dunia dan umat manusia? Yang nggak tahu bang. Yap, dalam anime ini menceritakan Rin, seorang anak berusia 15 tahun yang awalnya tidak menyadari bahwa dia adalah seorang iblis. Rin dan Yukio adalah saudara kembar. Hasil hubungan gelap antara manusia dan iblis. Ibunya yang merupakan seorang manusia biasa dan ayahnya adalah sang raja iblis, Satan. Rin mempunyai kekuatan iblis dari ayahnya, sedangkan Yukio tidak memilikinya karena ia mempunyai fisik yang amat sangat lemah, yang membuatnya tidak bisa menampung kekuatan iblis tersebut. Namun kekuatan Rin disegel di dalam pedang suci oleh seorang Exorcist. Kemudian Rin dan Yukio diadopsi oleh seorang pendeta agar tidak jatuh ke tangan Satan yang hanya akan membawa kehancuran untuk dunia. Nah, disinilah terjadi peperangan antara Exorcist dan para iblis. Menurut kalian, apakah Rin dan Yukio akan berada di pihak yang mana, manusia atau iblis? Dan berhasilkah sang Satan menghancurkan dunia tempat anak-anaknya tinggal? Dan berhasilkah sang Satan menghancurkan dunia di mana tempat anak-anaknya hidup dan tinggal? 10, Serpa. Nah, bagaimana perasaan kalian jika bertemu dengan iblis?
takut, atau biasa aja? Nah, anime ini menceritakan seorang bocah laki-laki yang menemukan seekor kucing. Lalu dia memberi nama kucing tersebut Kuro karena badannya yang hitam. Usut punya usap, ternyata kucing itu bukanlah kucing biasa, melainkan jelmaan siluman kuda alias vampir. Anime ini berfokus pada Mahiro dan Hirota yang membuat kontrak sehidup semati. Karena saking ganasnya, ya kayak gitu. Sejak hilangnya Tsubaki, Mahiro berpikir bahwa hidupnya akan damai. Namun, suatu ketika salju mendadak turun dari langit dengan cuaca yang tidak normal dan membuat Mahiro berpikir, ada apa dengan dunia ini? Lalu ia pun terseret ke dalam pertarungan dengan berbagai pasangan serpan lainnya, di mana ia harus mengalahkan berbagai serpan mematikan lainnya. Anime ini menyajikan progres di mana Mahiro berfokus mengumpulkan kekuatan untuk mengalahkan Tsubaki, sang serpan ke-8. Namun, yang anehnya, malah anime ini juga menyajikan pertarungan yang biasa saja, tanpa adanya peningkatan kekuatan Mahiro yang menjadikannya terlihat konyol. 9, Mao sama Repli berlatar belakang di dunia game online mirip SAO dan Love Horizon. Seorang perjaka tua bernama Ono Akira yang bekerja di sebuah perusahaan game online pada hari terakhir penutupan server game yang bernama Infinity Game. Akira yang merupakan salah satu admin yang menciptakan game tersebut dan mempunyai julukan Raja Iblis dengan memakai kode name Kunai Hakuto. Nah, dari situlah dia bisa masuk ke dalam anime list di sini, guys. Masuk ke isekai dan berubah menjadi karakter game yang ia mainkan. Di sono ia bertemu dengan seorang gadis yang cacat kaki bernama Aku, mirip sama Sirem dari anime tetangga sebelah, dan memutuskan untuk mengajaknya pergi bersama karena kira terboga informasi tentang dunia milik. Sebagai sosok seorang Raja Iblis, tentu saja ia banyak mengincar perawan-perawan tinggi, maksudnya orang-orang suci dari gereja berbagai dunia, karena mereka percaya di mana ada Raja Iblis pastilah menandakan kehancuran dan kekacauan untuk dunia. Nah, bagaimana petualangan Aku dan Akira di dalam isekai? 8, Mau gakuin no Puteki Kosa. Ampun bang. Ampun, anime Yuri. Dikarenakan sang karakter utama Manos ini sangat populer dan gantengin dan mempunyai kekuatan yang overpower. Anime ini memiliki alur cerita tentang 2000 tahun lalu, di mana pada era mitologi terdapat satu sosok Raja Iblis overpower yang mungkin lawannya si botak Saitama, yang mampu menghancurkan apapun yang menentangnya dengan sosoknya yang menakutkan. Nah, sang Raja Iblis ini disebut Anos Voltigo. Dia ini sudah bosan dengan kehidupannya yang hanya membunuh dan terus membunuh. Maka dari itu, dia menggunakan si reinkarnasi untuk 2000 tahun ke masa depan, hanya untuk melihat perkembangan para cucat-cucutnya yang merupakan keturunannya. Ya, karena kehidupannya yang damai ini, para keturunannya menjadi sosok yang lemah. Lalu ia pun memutuskan untuk masuk ke sebuah akademi para iblis, yang dimana semua keturunannya dilatih untuk menjadi sosok Raja Iblis yang baru. Namun, ketika sistem penilaian tidak mampu menilai kekuatan si Anos ini, ia diberi penilaian
Dan terjadilah di sini definisi melihat sampul dengan mata. Padahal si anak ini sekali tampol langsung bisa membuat dirimu koik bujang. 7, Ushio Totora, di mana sang tokoh utama di dalam anime ini mempunyai peliharaan iblis. Wah, masa? Ampun Bang Jago. Udah nggak level. Kalau peliharaannya cuma Pikachu, kucing, dan sebagainya. Ceritanya berfokus kepada sang tokoh utama Ushio, yang dimana ia mendengarkan pembicaraan ayahnya di sebuah kuil tentang Raja Iblis. Menurutnya, hal yang menyangkut iblis hanyalah sebuah omong kosong belaka. Akan tetapi, ketika ia berbalik ke belakang, ia soak kaget karena di belakangnya ada sosok berbadan besar yang menyeramkan dengan rambut yang memenuhi wajahnya. Ada sosok berbadan besar yang menyeramkan yang merupakan ras iblis. Lalu ia pun merubah anggapannya tentang adat keluarganya dan mempercayai bahwa iblis itu nyata. Nah, untuk menyelamatkan teman-temannya dan keluarganya dari roh-roh yang usil, bucin dan menyerang manusia, Ushio terpaksa melepaskan Tora dari belenggunya dengan janji kontrak yang dibuat oleh Tora. Akan tetapi, akankah sang iblis Tora menepati janjinya? Karena ia merupakan salah satu iblis terkuat. Nah, bagaimana petualangan selanjutnya? 6, Isekai Moto Sukan Sojono Torei Majutsu. Nah, buat kalian para jomblo akut mau resep anime hentai, anime iyo salah sahiji anu cocok menjadi rekomendasi jeung marane. Anime ini menyajikan beberapa adegan harem yang erotis yang membuat para mata lelaki telanjang gembira. Berlatar belakang di dunia MMORPG Crossfire, Sakamoto Takuma adalah pemain yang kuat hingga ia mendapat julukan Raja Iblis. Suatu ketika ia ditarik ke isekai dengan karakternya di dalam game. Ia dipanggil oleh dua orang gadis yang ingin melakukan kontrak budak kepada Takuma. Namun apa daya, bagai jatuh di tangga ketiban celana. Justru kontrak budak tersebut berbalik kepada dua gadis itu, yang membuatnya menjadi budak sang Raja Iblis. Takuma senang karena bisa membuat mereka berdua menjadi budaknya dengan pikiran-pikiran mesumnya agar bisa menikmati hal yang mantap-mantap dengan mereka berdua. Namun apa daya, di satu sisi ia pun merasakan kesialan karena ia adalah orang yang antisosial dan canggung dalam sosialisasi. Menggunakan pesonanya di dalam game, ia pun memulai perjalanannya sebagai sang Raja Iblis. Nah, berhasilkah ia menghilangkan rasa canggungnya dan memulai mantap-mantap bersama mereka? Nah, simak saja videonya secara langsung. Walala. 5, Tensei Shitara Slam Dataknya. Nah, kalian pasti udah gak asing dengan anime yang satu ini, yang sama populernya di kalangan para pria-pria wibu dan jomblo akut seperti Maogakuen. Anime ini menceritakan mengenai kehidupan perjaka kolot bernama Satoru Mikami, seorang pegawai kantoran biasa yang berusia 37 tahun. Pada saat perjalanannya menemui kolega bisnisnya, ia ditusuk oleh seorang penyerang yang misterius dan bereinkarnasi menjadi slime di isekai. Wah, apes banget ya Tom, isekai jadi master kroco. Namun jangan salah, meskipun menjadi slime, ia memiliki kekuatan yang overpower yang bernama Predator, yang memungkinkannya memakan segala dan menirukan penampilan serta
menderita kemampuan seseorang yang dimakannya, sehingga ia menjadi sosok yang tak terkalahkan. Ia pun memakan benih iblis dari seekor monster yang akan berevolusi menjadi sosok Raja Iblis. Nah, dari sinilah awal kebangkitannya sebagai Raja Iblis Slime yang baik hati. Namun, bila seseorang menyentuh dan melukai kerabat-kerabatnya, ia pun menjadi sosok yang sangat kejam dan membunuh musuh tanpa belas kasihan. Ampun Bung Jago.